Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Andarta Putri, NIM 1911414121 dari Prodi Akuntansi 2019, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester. Hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kedua ada stabilitas ekonomi, yang ketiga ada ketenaga kerjaan, dan yang keempat ada neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Ukuran atau indikator pertumbuhan ekonomi yang pertama, presentasi pertumbuhan total produk domestik bruto. Yang kedua, presentase pertumbuhan komponen produk domestik bruto, sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, presentase pertumbuhan komponen produk domestik bruto, sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita. Yang kelima, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 107,4,9 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN-PRT sebesar 10,962%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97% year-on-year. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT sebesar 4,97%. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% Q2Q. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor, barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59%, diikuti dengan Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%. Yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2020.
Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% C2C dibandingkan dengan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dan dengan transaksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% year-on-year. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi terbesar sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa mengalami faktor pengurangan kontraksi sebesar 13,52%. Yang selanjutnya ada ekonomi Indonesia triwulan 2020 terhadap triwulan sebelumnya. Mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42% Q2Q. Dari sisi produksi, konstruksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi mengalami konstruksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2021. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% year-on-year. Dari sisi produksi lapangan usaha, transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLMPRT
menjadi komponen dengan kontribusi terdalam sebesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konstruksi pertumbuhan sebesar 0,96% Q-to-Q. Dari sisi produksi, konstruksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami konstruksi pertumbuhan sebesar 0,83% year-on-year. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% year-on-year dengan peranan sebesar 2,4%. Yang selanjutnya saya akan membahas stabilitas ekonomi. Definisi stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian adalah persyaratan dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Efek atau akibat dari stabilitas ekonomi yang pertama kepada ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua pengukuran. Pengukurannya volatilitas, variabel-variabel, dan makroekonomi. Yang selanjutnya ada kebijakan. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan lain-lain. Yang keempat ada hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Satu arah dan dua arah atau saling pengaruh. Program stabilitas IMF mengatasi krisis ekonomi negara anggotanya. Yang selanjutnya ada kurs tengah beberapa mata uang asing terhadap rupiah di Bank Indonesia dan harga emas di Jakarta tahun 2018 sampai dengan 2020. Mata uang dolar Australia 2018 10.211, 2019 9.739, 2020 10.771,29. Untuk euro 16.560, 2019 15.589, 2020 17.330,12. Untuk pound sterling Inggris 18.373, 2019 18.250, 2020 19,85,50. Dolar Hong Kong 1.849, 2019 1.785, 2020 1.819,34. Yen Jepang 131, 2019 127,97, 2020 136,47. Ringgit Malaysia 3.493, 2019 3.493,47,
397 dan 2020 3.491,78. Selanjutnya ada dolar Singapura 10.603, 2019 10.321, 2020 10.644,08. Dolar Amerika 2018 14.481, 2019 13.901, dan 2020 14.105. Prospek 2021. Yang pertama, Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran 14.200 hingga 14.600 per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2021. Kinerja sektor eksternal positif, inflasi yang rendah, serta imbal hasil investasi Indonesia yang tetap baik. Nilai tukar ekonomi masih relatif stabil dan cenderung menguat. Hal ini seiring masih berlanjut aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Yang selanjutnya saya akan membahas ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan, segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa hubungan kerja. Tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Klasifikasi yang pertama ada berdasarkan kualitas. Ada yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang terdidik dan tidak terlatih, dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan batasan kerja. Yang pertama ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang pertama saya akan membahas mengenai ketenaga kerjaan Indonesia Agustus 2019. Pada Agustus 2019, PTP turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu dengan sebesar 5,34%. Terdapat 5 pengangguran dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami peningkatan. TPAK Agustus 2019 sebesar 67,49% menjadi 0,23 persen poin dibandingkan tahun lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pemasok atau supply tenaga kerja yang meningkat. Pada Agustus 2019 terdapat 56,2 juta orang atau sebesar 44,28% pekerja formal, sedangkan penduduk yang bekerja kegiatan informal mencangkup usaha sendiri, berusaha dibantu buruh, tidak tepat, pekerjaan bebas, dan pekerjaan tidak bayar sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72%. Yang selanjutnya, pada 2019 pula ada sejumlah 8,13% orang setengah pengangguran atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu, orang yang bekerja di bawah jam kerja normal.
Selanjutnya ada kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Selanjutnya, keadaan tenaga kerja pada Agustus 2020. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta, naik 2 juta,32,36 juta dibandingkan dengan Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,24% poin. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7 Agustus 2020 sebesar 7,07%. Meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian sebesar 2,23% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri pengolahan 1,30% poin. Sebanyak 77,68 juta orang atau 60,47% bekerja pada kegiatan formal, naik 4,59% poin dibanding Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, persentase pekerjaan setengah pengangguran dan persentase paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77% poin dan 3,42% poin. Terdapat 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 177 orang, dan penduduk yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID 24,03 juta orang. Yang selanjutnya ada keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 mengalami sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibandingkan pada Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,31%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2021 sebesar 6,26%. Turun 0,81% poin dibanding dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang pada Agustus 2020. Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman 0,34% poin.
Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,3 persen poin. Sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85% poin dibanding Agustus 2020. Persentase setengah pengangguran turun sebesar 1,48% poin, sementara persentase pekerjaan paruh waktu naik sebesar 1,13% poin dibanding Agustus 2020. Jumlah pekerja komputer pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik 1 juta dibanding 2020. Terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID. Terdapat dari pengangguran karena COVID 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID 0,65 juta orang. Sementara tidak bekerja karena COVID 1,1 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja waktu karena COVID 15,72 juta orang. Selanjutnya ada neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, definisinya ada pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dan bukan penduduk Indonesia dalam suatu periode tertentu. Tujuannya yang pertama mengetahui peran sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dan yang ketujuh, sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional atau national account. Kelompok neraca pembayaran yang pertama ada transaksi berjalan atau current accounts yang terdiri dari ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan, dan transfer berjalan. Yang kedua ada transaksi modal dan finansial yang terdiri dari modal dan finansial. Persamaan neraca pembayaran, kurva NPI sama dengan NTB ditambah NTMF. NTB adalah neraca transaksi berjalan, tergantung pada pendapatan domestik dan luar negeri. NTMF, neraca transaksi modal dan finansial, tergantung pada suku bunga real. Kenaikan pendapatan nasional akan memperburuk NTB, sedangkan kenaikan suku bunga di atas tingkat dunia akan menarik modal dari luar dan akan memperbaiki NTMF. Berikut neraca pembayaran tahun 2019. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI di sepanjang 2019 membaik dari tahun sebelumnya. Bank Indonesia atau BI mencatat NPI pada tahun 2019 mengalami surplus 4,7 miliar US dollar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencatat defisit 7,1 miliar US dollar. Defisit neraca transaksi berjalan atau di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar 30,4 US dollar
atau 2,72 dari PDB. Ini membaik dari defisit pada tahun sebelumnya mencapai 31,06 miliar atau setara 2,98 dari PDB. Perkembangan neraca transaksi berjalan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus di sepanjang 2019 atau membaik dari tahun sebelumnya yang tercatat defisit. Ini dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat dan defisit neraca dagang migas yang menurun. Selain itu, adanya prospek aliran masuk modal asing yang tetap besar didorong oleh persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya tahun 2020. Bank Indonesia melaporkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI sepanjang 2020 mengalami surplus sebesar 2,6 miliar US dollar, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, defisit transaksi berjalan pada 2020 sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdapat COVID-19. Di tengah impor yang juga tertahan akibat pemerintahan domestik yang belum kuat, sementara itu transaksi modal dan finansial pada 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar US dollar. Sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan tidak kepastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2021 mengalami defisit rendah sebesar 0,4 miliar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 mencapai 137,1 miliar US dollar. Relatif sama dibandingkan posisi pada akhir Maret 2021. Posisi cadangan devisa tersebut sementara dengan pembiayaan 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Berikut daftar pustaka dari presentasi yang saya kerjai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.